فيها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudara yang saya cintai, adik-adik yang saya hormati, mudah-mudahan pada malam ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya keluar dari rumah kita tidak ada tujuan lain kecuali kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum fi riyadil jannah farta'u." Rasulullah mengatakan, kapan kalian sedang lewat di kebun surga, maka mampirlah. Sehingga para sahabat bertanya, di mana ya Rasulullah ada kebun surga di dunia ini sehingga kita dianjurkan untuk mampir duduk bersama mereka? Kata Rasulullah, kebun surga di dunia ini adalah majalisul dzikir atau majalisul ilm. Kita tidak lepas dari dua masalah ini. Alhamdulillah, dari mulai kita datang sampai sekarang kita tidak lepas-lepasnya untuk berzikir ilallah, bersolawat kepada Nabi. Di samping itu juga ilmu pengetahuan yang akan diterangkan oleh guru-guru kita sebagaimana biasa. Alhamdulillah, kita sudah di hampir penghabisan di bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah lewat dengan begitu cepat. Wa insyaallah Rajab itu bakal menyaksikan apa yang kita kerjakan. Ditambah bulan Sya'ban yang 2 minggu yang lalu kita sudah memberikan banyak keterangan, terutama dari guru kita Al-Habib Ahmad, tentang fadail Sya'ban, ya. Begitu juga fadail Rajab. Wah, kita tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Apa sekarang yang sudah kita siapkan untuk kita menghadapi bulan Ramadan? Apa kita jalan-jalan ke pasar, masuk mall, keluar mall untuk memilih baju sehingga kita siap-siap untuk menghadapi hari raya? Apa itu yang diharapkan? Itu sudah wajar, biasa. Tapi yang lebih daripada itu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini banyak fadail-fadail yang dikupas oleh ulama-ulama Islam. Di antaranya yang kita selalu membaca atau menganut ajarannya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang semuanya kenal akan beliau, walaupun kenalnya itu kenal karena rotib haddadnya. Tetapi jangan lupa, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad salah seorang ulama kaliber internasional di dalam bidang agama. Semua mengakuinya. Buku-buku tulisan beliau diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Mungkin orang-orang di luar negara-negara Islam banyak yang mempelajari dan membaca kitab-kitabnya Habib Abdul Haddad. Apalagi kita lebih wajib dan lebih banyak mengetahui akan ajaran-ajaran beliau, terutama di dalam masalah-masalah syariat maupun tasawuf maupun yang lainnya.
saya sedikit akan memberikan uraian bagaimana Hayy Abdul Haddad ya, menekankan kita dalam masalah Ramadan ini. Bukan sekadar kita berpuasa 30 hari atau 29 lalu kita hari raya selesai, bukan begitu. Fadail di bulan Ramadan ini di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah was salatu ila salah mukaffaratun lima bainahunna idza ijtinabatil kaba'ir. Antara Ramadan dengan Ramadan, artinya 12 bulan itu. Wal jum'ah ila jum'ah, dari hari Jumat ke hari Jumat yang lain. Dan solat antara solat kepada solat yang lain. Mukaffaratun lima bainahunna idza ijtinabatil kaba'ir. Itu sudah bisa memberikan suatu pengampunan kepada kita kapan kita lolos atau kita menjauhi dosa-dosa al-kaba'ir. Dosa-dosa yang kecil diampuni sama Allah SWT. Asal kita sanggup menjauhi al-kaba'ir. Karena kaba'ir ini sangat berat sekali. Ya. Saya tidak akan memperluas masalah al-kaba'ir, dosa-dosa besar ini. Di sini menunjukkan bahwa antara waktu dengan waktu itu sangat berharga sekali. Terutama di bulan Ramadan, Rasul mengatakan apa? Dalam hadisnya, awaluhu rahmah. 10 hari yang pertama itu sudah merupakan suatu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita. Wa awsatuhu maghfirah. Di 10 hari yang tengah maghfirah, pengampunan. Dosa apa saja, yang kecil, yang besar, kapan kita siap untuk minta pengampunan, Allah SWT akan mengampuninya. Tapi jangan dibuat mainan. Waktu diampuni, selesai Ramadan kita kembali lagi. Nah, ini yang tidak benar. Ini yang kita berarti mempermainkan ya, hukumnya Allah, mempermainkan ucapan-ucapan Rasulullah. Tanpa kita sadari kita mendapatkan dosa. Wa akhiruhu apa? Aitgun minan nar, pembebasan dari api neraka. Siapa di antara kita yang tidak mau dibebaskan dari api neraka? Jadi 3 poin ini sangat penting sekali. Di samping itu, yang mana dalam satu hadis yang lain, ya, di dalam bulan Ramadan ini, ya, innallaha ta'ala yanzuru fi awwali lailah ilal muslimin, ya, wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Yang mana di bulan Ramadan ini, ya, di hari-hari yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala, ya, di malam-malam pertama itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada umat muslimin yang ada. Dan barang siapa yang kena pandangan Allah pada malam itu atau pada bulan Ramadan itu, lam yu'adzibhu, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita mendapatkan pandangannya Allah itu? Semua menginginkan pandangan Allah. Pandangan Allah apa kita dapatkan bahwa kita jalan-jalan di mall? Apa kita dapatkan pandangan Allah itu waktu kita jangan sampai kita terjun ke situ di diskotik umpamanya? Apakah dapat pandangan Allah orang yang berada di diskotik? Ya, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang wajar, pandangan Allah itu datangnya kepada siapa? Kepada orang yang beribadat pada waktu itu. Dengan berapa macam bentuk ibadat itu. Dia mungkin sholat, mungkin dia membaca Al-Quran, mungkin dia berpuasa, mungkin dia sedang i'tikaf di masjid, mungkin dia sedang berbicara dengan teman-temannya di bidang-bidang agama. Sehingga mendapatkan rahmah, mendapatkan pandangan dari Allah SWT, yang mana kapan kita mendapatkan pandangan dari Allah SWT, Allah SWT tidak akan mengazab kita sama sekali. Wa yaghfir lahum fi akhiril lailah minhu. Dan di akhir hari yang ke-29 atau yang ke-30 itu kita diampuni segala dosa kita. Artinya kapan Ramadan itu lepas dari kita,
kita seperti anak bayi lagi, tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai tanggungan apa-apa. Dikatakan di satu sisi, man tagarraba ilallah fi Ramadan, dalam hadisnya, man tagarraba ilallah fi Ramadan, barang siapa yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT di bulan Ramadan. Arti mendekatkan diri di sini dengan apa? Dengan amalan yang soleh, dengan kita selalu membaca Al-Quran, ya, di malam hari maupun di siang hari, malamnya dipenuhi dengan peribadatan. Saya ingat satu yang perlu barangkali antum ketahui, yang orang-orang seperti guru-guru kita, Haid Ahmad atau yang lain-lain yang sudah pernah ke Hadramut, barangkali di sini juga ada yang sudah pernah ke sana. Di Hadramut terutama di Tarim atau Sewon atau kota-kota lainnya, kalau sudah Ramadan itu, ya, itu kadang-kadang kita itu dipaksa atau diajak sholat tarawih itu bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, kadang-kadang sampai 4 kali, 5 kali. Bagaimana caranya? Mereka sudah mengatur sistematiknya. Sholat isya, setelah sholat isya langsung di Masjid Al-Munawwar sholat tarawih. Berapa lama sholat tarawih? Setengah jam, ya, 40 menit umpamanya. Jam 8 mulai sholat tarawih di sini. Jam 9 nanti dimulai sholat tarawih di masjid yang sebelahnya. Jam 10 nanti dimulai di masjid yang sebelahnya lagi. Jam 11 begitu, jam 12 begitu, itu sampai sahur, sampai jam 3 malam. Ya kuat-kuatan aja. Itu pun yang sanggup untuk sholat begitu banyak, bahkan guru-guru kita atau ulama-ulama yang pada waktu itu sudah sesepuh, seperti Allah yutawwil umruh Al-Habib Salim Asy-Syatiri, itu sambil dipondong, sambil dipegang, dia dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid sampai sahur. Mungkin 3 atau 4 atau 5 kali sholat tarawih satu malam. Dan sistem itu berjalan lancar. Nah, coba kalau di sini dibuat begitu, alangkah baiknya. Habis isya kita sholat tarawih di masjid sini, nanti jam 10 kita di masjid yang lain yang dekat, jangan jauh-jauh. Terus begitu, kira-kira 3-4 masjid saja. Ini sudah hal yang istimewa, seperti di Hadramut itu begitu. Sehingga di sini dikatakan dalam satu hadis, man tagarraba ilallah fi Ramadan bi faridah, barang siapa yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dalam peribadatan di bulan Ramadan bi faridah, dengan fardu, salat fardu, udilat lahu 70 faridah, seakan-akan dia beribadah di luar Ramadan 70 kali. Pahalanya lipat 70 kali. Wa man tagarraba fihi binafilah, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan nafilah, dengan salat sunat atau bacaan yang lain-lain, udilat lahu faridah, seakan-akan pahalanya seperti dia salat sunat, seakan-akan dia pahalanya di bulan yang lain salat faridah pahalanya. Begitu juga kita berpuasa di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban, dengan betul-betul, bukan dia puasa enggak makan enggak minum tapi main-main aja. Kalau duduk dengan teman-temannya, dia menghabiskan waktu membicarakan hal ehwal si A si B, begini. Ya. Kalau malam habis maghrib, habis buka, ya, kita ya karena di sebelah rumah kita ada masjid, ada surau, ya, kita sholat tarawih, sholat isya. Setelah sholat isya kita bukan sholat tarawih 20 rakaat, maka malah didiskon lagi 8 rakaat. Setelah itu kita jalan-jalan, mungkin dengan mobil, mungkin dengan sepeda motor, mungkin kemana-mana sampai sahur, menghilangkan waktu percuma. Sedangkan di sana Allah SWT, ya, membuka pintu lebar barang siapa yang berlomba-lomba dalam mengerjakan
amalan baik di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa. Di samping itu kita menjalankan peribadatan, menjalankan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ada juga yang dikatakan adab shaim, adab akhlak orang yang berpuasa itu ada. Apa di antara adabnya orang yang berpuasa? Yahfadus shaim jawarih anil atham wal fudul kama fil hadis. Adab orang berpuasa itu ya, menjaga jawarihnya, menjaga panca inderanya ini dari segala perbuatan yang terlarang, dari dosa. Mata dijaga, tangan dijaga, kaki dijaga, mulut juga dijaga dari hal-hal yang dilarang. Ini termasuk adab daripada puasa itu sendiri. Karena kalau tidak kita jaga, maka kita termasuk orang yang sempurna dalam mengerjakan puasa tersebut. Karena apa? Karena kalau tidak mempraktekkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, ya, seperti apa? Seperti orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan al-ju' wal atash. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan mendapatkan rasa dahaga. Dari mulai jam 4 subuh sampai maghrib dia puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, hanya mendapatkan rasa dahaga dan lapar, karena dia tidak menjaga adab-adab puasa tersebut. Dan diantaranya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menyentuh kepada apa yang kita kerjakan selama ini, seakan-akan beliau itu hidup pada zaman-zaman kita sekarang ini. Beliau mengatakan, wa min adabis shaim an la yakthurun naum bin nahar. Dari adab dan akhlak orang yang berpuasa di Ramadan itu tidak banyak tidur di siang hari. Kita kalau sudah tidur di siang hari sampai asarnya itu sudah hampir maghrib. Habis lohor kita main, ya, kita bercanda, perut kosong, kita lelah, kita tidur. Kalau sudah jam 5, 5:30, 5:30 baru mulai kita bangun. Asarnya sudah tinggal sedikit, wah, buru-buru kita sholat asar, sebentar lagi maghrib. Nah, ini termasuk orang yang apa? Yang banyak tidur di siang hari, kata Habib Abdul Haddad, termasuk orang yang nggak punya adab di dalam bulan Ramadan. Begitu juga waktu malam hari kita dianjurkan untuk berbuka. Berbuka pun jangan terlalu banyak-banyak, yang cukup untuk menyegarkan kita punya diri. Karena kalau terlalu kenyang timbul rasa ngantuk. Nah, kalau ngantuk kita nggak bisa sholat tarawih, nggak bisa sholat tahajud. Nah, itu semua termasuk dari adab-adab yang dianjurkan untuk kita menjauhinya. Wal matlub, ya, yang terakhir, apa yang diminta oleh imam-imam kita, oleh ulama-ulama kita di dalam menanggapi masalah Ramadan ini. Yang pertama apa? Selain peribadatan yang sudah wajib di dalam bulan Ramadan, jangan lupa, kata Abdul Haddad, an taktsur bi tilawatil Quran, yang banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa dalam 1 minggu khatam sangat baik sekali. Kalau tidak bisa dalam 1 bulan itu 2 kali khatam boleh, atau minimal dalam 1 bulan itu 1 kali khatam Al-Quran. 1 hari 1 juz boleh, itu minimalnya. Kalau harus kita ada waktu, kita lanjutkan. Itu semua membawa pahala yang luar biasa, ya. Kemudian di samping kita banyak membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kita berada, di rumah, di masjid, atau di surah, atau di tempat kerjaan, ya, dianjurkan juga al-i'tikaf bil masajid. Kapan ada waktu kita i'tikaf di masjid. Bukan harus 1 malam kita tidur di masjid. Kita duduk, ada masjid, mau istirahat, sholat rakaatain, ya, kita nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, duduk 10 menit, 15 menit, setengah jam, niat i'tikaf di masjid. Niat i'tikaf itu sudah luar biasa pahalanya, ya. La siyama fi
al-ashril awakhir. Apalagi kata Abdul Haddad, kalau di 10 yang terakhir di bulan Ramadan itu harus kita berlomba-lomba, harus kita memacu diri kita untuk jangan sampai terlambat dalam pahala-pahala tadi itu. Wal iktsar fi shadaqah, dianjurkan juga. Kita dianjurkan untuk banyak kita mengeluarkan sedekah. Dan sedekah ini bukan harus orang kaya, bukan harus orang mampu, semaksimal mungkin. Siapa yang sanggup sedikit pun, itu pun pahalanya diterima oleh Allah SWT. Dan perlu diperhatikan, sedekah itu Allah tidak memandang ya, kuantitinya, banyaknya uang. Allah tidak memandang itu. Allah memandang persentasenya. Persentase uang yang ada sama Anda itu berapa? Sering saya berbicara masalah persentasenya, masalah sedekah ini. Jadi tidak memandang uang itu jumlahnya, walaupun jumlah itu juga mempunyai arti, tetapi setiap orang Allah SWT memandang kepada apa? Persentasenya tadi itu. Siapa yang harus didahulukan dalam sedekah itu? Semua orang yang butuh didahulukan. Tapi Habib Abdul Haddad di sini memberi satu catatan. Kalau bisa yang diutamakan apa? Al-aitam wal aramin. Itu lebih didahulu kalau ada. Baru yang lain-lainnya. Dan di dalam bulan Ramadan itu kalau kita mau mengupas, banyak hal-hal yang luar biasa seperti bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di antaranya apa? Ya, pertempuran Badar di tanggal 17 Ramadan itu ya. Kemudian Fatah Makkah juga di bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar itu juga di bulan Ramadan ya. Yang mana Allah SWT mengatakan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba 1000 bulan itu berapa tahun banyaknya. Ini lebih utama dari itu semua kalau kita dalam keadaan beribadah. Maka apa yang bisa saya terangkan di sini ya ikhwani ya, kesempatan-kesempatan di bulan Ramadan ini jangan kita hilangkan dengan kita banyak bercanda, jangan kita hilangkan dengan kita bergurau atau jalan-jalan atau tamasya atau kemana-mana. Siangnya, malamnya itu semua kita harus penuhi dengan peribadatan sehingga kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Rasulullah, yang diterangkan oleh para ulama-ulama. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini, kita sudah bisa mempraktekkan apa yang telah dianjurkan oleh ulama-ulama kita, terutama seperti yang saya katakan tadi, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang semuanya kenal akan beliau itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan akan dilanjutkan sedikit banyaknya oleh Al-Habib Ahmad. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Kabir Al-Muta'al, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para asatidzah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Basurah tentang kemuliaan dan persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berasa hari-hari berlalu. Perasaan kemarin kita baru masuk awal Sya'ban. Kemarin perayaan Isra Mi'raj di sini. Tahu-tahu nggak berasa udah malam nisfu Sya'ban dan udah berlalu malam nisfu Sya'ban. Ini hari tinggal beberapa hari doang. Anda nggak bilang 2 minggu lagi, kagak, tuh cepat banget. 2 minggu macam 2 hari. Tahu-tahu udah Ramadan.
Tapi nggak ada yang tahu di antara kita siapa di antara kita yang bakal dapetin Ramadan atau udah dipanggil sama Allah ajalnya, wallahu alam, nggak ada yang tahu. Kam min mu'ammirin adrakahul ajal. Berapa banyak orang yang berharap tapi diduluin sama ajalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta sama Allah dari sejak masuk bulan Rajab. Beliau minta, ya Rabb, balighna Ramadan, panjangin umur saya biar saya bisa dapetin bulan suci Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih panjang umur sama Allah, bisa dapetin bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan mulia, bulan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cuman Ramadan perlu persiapan dari kita. Dari sejak bulan Rajab kita bicara tentang Isra Mi'raj. Masuk bulan Sya'ban kita berbicara tentang kemuliaan bulan Sya'ban, tentang dalil-dalil merayakan nisfu Sya'ban. Ini nisfu Sya'ban berlalu, kita menyambut Ramadan. Sekarang yang kita bicarakan persiapan kita nyambut Ramadan apa? Kalau kampung kita bakal didatengin sama orang besar kaya raya pengen bagi-bagi duit, bakal orang kampung. Kira-kira pada repot gak orang di kampung semuanya? Pada repot. Lurah turun, RT, RW pada bersih-bersih. Wah, ini ada orang kaya besar mau bagi-bagi duit. Semuanya pada sibuk. Pada nyambut kedatangan nih konglomerat, orang yang dermawan untuk bagi-bagi duit. Tapi ketahuilah, Ramadan jauh lebih agung dari itu semua. Datang bawa pengampunan Allah, datang bawa rahmat dari Allah, datang bawa karunia dari Allah, bahkan datang bawa rezeki dari Allah bakal kita. Bawa rezeki. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fi Sahih wa Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lainnya, para muhaditsin. Itu diriwayatkan di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbahnya di akhir Sya'ban. Di antara hadis yang panjang beliau mengatakan tentang bulan suci Ramadan, syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Itu bulan Ramadan, bulan rezekinya orang mukmin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Benar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita lihat dengan mata kepala kita. Bulan Ramadan rezeki makin lancar. Bulan suci Ramadan kalau kita perhatiin, lihat orang yang enggak pernahnya dagang sebelum maghrib pada dagang semuanya, pada untung semuanya. Benar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezekinya orang mukmin ditambahkan bulan suci Ramadan. Orang yang pada kerja di kantor, ya, dapat gaji, dapat bonus, dapat THR. Bulan lain ada begitu? Kagak, khusus bulan Ramadan. Sadaq Rasulullah, benar yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ditambahkan rezeki orang mukmin di situ. Orang yang pada kerja di toko, waduh, panglaris. Orang pada beli baju, beli sarung, beli korma, beli ini, beli itu. Dagangan lancar semuanya, rezekinya ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pada beli, dari mana rezekinya kalau bukan datangnya dari Allah? Cuman datang Ramadan doang tuh. Subhanallah. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaq Rasulullah, syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Yang pengangguran, subhanallah, kayak dapat gaji gede banget. Ramadan khusus. Tapi bulan lain bulan Ramadan dia nginyam lagi. Khusus bakal Ramadan. Ada bulan anugerah Allah, bulan karunia Allah. Dunia akhirat ada di situ. Nah, perlu persiapan dari kita untuk menyambutnya. Apa persiapan kita? Persiapan bukan besok masuk Ramadan kita siap-siap dari sekarang, kagak. Ente pengen pergi mudik, pulang kampung, siap-siapnya dari sekarang. Iya kan, udah direncanakan beli tiket dari jauh-jauh hari sebelum kena mahal dan lain sebagainya. Udah persiapan dari sekarang. Itu mau mudik ntar, bulan depan masih sebulan setengah lagi. Taib Ramadan, tinggal kurang lebih 2 minggu lagi bakal datang. Apa persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan? Kita mesti siap-siap dari sekarang. Siap-siapnya dengan apa? Pertama,
Catat ini, mudah-mudahan yang pada bawa pulpen, buku tulis dijadikan nama Allah sebagai ulama amilin, orang yang bertakwa sama Allah, yang dicintai dan disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Catat. Pertama, persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan dengan taubat sama Allah dari dosa-dosa kita. Terus perhatiin maksiat yang mengharamkan pengampunan Allah. Kita bikin apa enggak? Kita udah bertobat atau belum? Tahu maksiat-maksiat yang mengharamkan seseorang dari pengampunan Allah apa? Seperti yang di malam nisfu Sya'ban kita bahas kemarin. Durhaka sama orang tua itu mengharamkan pengampunan Allah. Mutusin tali silaturahmi itu mengharamkan pengampunan Allah. Kedengkian, kebencian, hasud itu mengharamkan pengampunan Allah. Lihat diri kita, masih ada gak nih penyakit di dalam diri kita? Kalau emang masih ada, ayo, nisfu Sya'ban udah berlalu, rugi kalau ente gak dapat pengampunan. Terus Ramadan mau datang, ente masih berkutak mandi dosa juga. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Nabi SAW bilang di dalam hadisnya tentang bulan suci Ramadan, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Celaka, kata Rasulullah. Sial orang yang dapetin bulan suci Ramadan sampai keluar bulan Ramadan dia enggak dapat pengampunan Allah. Ini orang yang celaka. Rugi. Terus Nabi menambahkan sallallahu alaihi wasallam, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Kalau enggak diampunin bulan Ramadan, mau kapan lagi diampunin sama Allah? Siapin diri kita. Tobat. Berdamai sama Allah. Balik sama Allah. Ini persiapan kita nyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan, atur program. Program apa? Program berapa kali kita mau menghatamkan Al-Quran? Tadi kita dengar dari Habib Abdurrahman. Kan malu, setahun penuh kita gak baca Quran, gak ngehatamin Quran. Terus Ramadan juga kita gak ngehatamin Quran. Ya Allah, sampai kapan? Malu kita. Atur program. Ya udahlah, kalau tahun lalu gak hatam Quran, tekad dari sekarang. Sekarang saya mau menghatamin Quran. Beb, saya gak bisa baca Quran, Beb. Ente punya 2 minggu untuk menghatamin Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6. Punya waktu 2 minggu. Ini kesempatan, ente bisa hatamin Iqra 1, 2, 3 aja udah bisa baca Quran insyaallah. Ini 2 minggu ente punya. Belajar. Ustadz di mana-mana banyak. Guru-guru yang ngajarin Al-Quran, Allah yubarik fihim banyak. Tinggal kita belajar dari mereka. Itu waktunya ente. Wallahi nikmat kalau ente ngerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Nggak bakal ada lagi sumpek. Al-Habib Adawi bin Abdullah bin Syahab, beliau bilang, nggak ada di hati saya suntuk, sumpek, galau tuh nggak ada. Bagaimana mau ada kesumpekan di dalam hati saya? Sedangkan saya punya Al-Quran, kalamullah, dan saya punya Kutubul Haddad wa Tathbitul Fuad. Saya punya kitab-kitabnya Abdullah bin Alwi al-Haddad dan kalamnya Al-Habib Abdullah Haddad Tathbitul Fuad. Mau datang dari mana kesumpekan? Itu makanan saya, itu penghibur saya. Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, ini ente punya 2 minggu dari sekarang. Belajar. Beb, 2 minggu Beb, insya Allah anda bakal usahain sampai bisa. Tapi kan gak bakal lancar juga Beb. Ambil kabar gembira, orang yang baca Qurannya susah payah dapat pahalanya 2 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat 2 kali lipat nanti punya pahala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih pahala berlimpah bakal kita sekalian. Atur program. Saya mau hatamin Quran minimal 1 kali. Bisa 2 kali bagus, bisa 3 kali bagus, bisa 5 kali bagus. Macam-macam orang. Ya, pasang tekad, pasang semangat. Taib. 1 kali hatam Quran, berarti tiap hari mesti ngehatamin 1 juz. 1 juz Al-Quran gak sulit. 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Subuh baca 2 lembar, 4 halaman. Zuhur baca 2 lembar, 4 halaman. Asar baca 2 lembar, maghrib baca 2 lembar, isya baca 2 lembar. Selesai 1 juz Al-Quran. 2 lembar sebentar, 5 menit selesai. Ya Allah, susah payah 10 menit. Ente pegang SMS tuh bisa 30 menit sekali pegang. Nah ini cuman sebentaran baca Quran. Ente bisa menghatamkan
1 kali khatam Quran. Mau lebihin, ya bisa 2 kali khatam Quran. Zuhur baca 4 lembar, ya. Subuh 4 lembar, zuhur 4 lembar, asar 4 lembar, maghrib 4 lembar, isya 4 lembar. Keluar bulan Ramadan 2 kali khatam Quran. Dan begitu seterusnya. Pasang tekad, pasang semangat. Mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan suci Ramadan, dia adalah syahrus siyam, bulan puasa. Bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, betul. Bulan Al-Qur'an, bukan bulan sinetron. Iya. Saya bilang begini apa adanya, bukan bulan sinetron, bulan Al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan kita munajat sama Allah, bukan bulan nonton bola. Ya, Anda nggak tahu, kemarin kita majelis agak sepi, nggak seperti biasanya. Anda bingung kok sepi, kenapa? Baru udah di mobil. Tanya sama saya punya sopir, ini kayaknya lagi acara bola udah masuk ya? Iya, udah masuk bola. Ini dia penyebabnya. La ilaha illallah. Bulan Ramadan, ya, bulan Al-Qur'an, bukan bulan nonton bola. Kita itu jangan kalah sama syaitan. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa fi riwayatin futtihat abwabus sama, wa fi riwayatin futtihat abwabur rahmah, wa ghulliqat abwabun nar, wa suffidatisy syayatin." Apabila masuk bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dibuka pintu langit, dalam riwayat dibuka pintu rahmat. Tiga-tiganya kebuka bakal kita. Dan pintu neraka ditutup sama Allah. Dan syaitan diikat, dibelenggu sama Allah. Sehingga enggak mengganggu hamba-hamba Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman syaitan udah tahu tiap tahun dia dibelenggu. Sebelum dia belenggu, dia bikin persiapan 2 hari 6 bulan sebelumnya untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga ketika masuk Ramadan dia dibelenggu, program tetap jalan terus. Dibelenggu gak dibelenggu sama aja. Dia udah siapin programnya. Mau tahu gak programnya apa? Saya ngomong apa adanya nih. Di antara programnya syaitan di Ramadan itu sinetron. Kenapa saya bilang begitu? Habib, itu kan sinetronnya Islami, Beb. Sinetron, saya bukan bilang Islami, tapi seakan-akan Islami. Dia bukan Islami. Kalau kita perhatikan, kenapa itu sinetron? Itu sinetron dikemas seakan-akan Islami. Disiapin dari sebelum Ramadan. Begitu masuk Ramadan dia tampil, tayang. Seakan-akan Islami, tapi bukan Islami. Yang bikin dia jadi seakan-akan Islami tahu apa? Kebetulan, ya, judul filmnya diambil dari Al-Quran. Nama pemainnya, pemerannya diambil nama-namanya kagak tahu dari Al-Quran, dari hadis, atau nama sahabat lah atau siapa. Dipasangin musola atu sama Ustadz Gadungan atu. Jadilah sinetron yang seakan-akan Islami. Kalau ente perhatikan kisah ceritanya, kisah percintaan semuanya. Pacaran, pergaulan bebas. Yang pakai jilbab cuma 2 orang, selebihnya you can see. Ada kenyataan, benar gak? Ada kenyataannya. Yang pakai jilbab 2 orang. Entar begitu lebaran, ya, begitu lebaran, nggak tahu kayaknya ada tawuran, tuh musola dirubuhin, ustadznya dibunuh, udah kagak ada lagi. Hilang langsung. Iya, yang pakai jilbab dibawa pergi sama lakinya, dia kebetulan kawin, bawa pergi ke Kalimantan, udah kagak datang lagi deh tuh. Semuanya yang pada buka-bukaan. Ada kenyataan yang kita lihat tiap tahun begini. Ini yang katanya Islami, atau seakan-akan Islami, dikemas supaya kelihatannya Islami. Bukan Islami, seakan-akan Islami. Terus, ini tipu daya syaitan semuanya. Anda mau kasih tahu,
Di antara buktinya ini sebagai tipu daya syaitan, ente lihat, ini sinetron berbagai macam. Ente kalau lihat stasiun televisi nggak pernah ya, selain bulan Ramadan tuh nggak ada yang 24 jam. Tapi khusus bulan Ramadan hampir semuanya 24 jam. Hampir semuanya 24 jam. Terus kalau ente perhatikan, sinetron ditaruh di malam hari. Dan ditaruh di waktu-waktu orang mestinya ibadah, ditaruh di situ. Waktunya sinetron. Kapan? Maghrib. Maghrib tuh, khususnya waktu buka, itu adalah waktu diijabah doa sama Allah. Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, itu mengkhususkan waktu antara saat berbuka puasa, waktu maghrib, dengan menghatamkan Al-Quran. Dan berdoa kepada Allah, sebab dia bilang waktu menghatamkan Quran diijabah doa oleh Allah, dan saat berbuka puasa diijabah oleh Allah, dan waktu maghrib di bulan Ramadan adalah waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, ditaruh tuh sinetron di situ. Lain lagi, sinetron ditaruh waktu orang tarawih. Sehingga orang tarawih permulaan masih semangat, dipaksain tarawih. Tapi walaupun dipaksain dia sembahyang tarawih, pikirannya, ini imam lama banget dia sembahyang. Waduh, kehilangan kita sama sinetronnya kita. Ini kenyataannya. Taruh waktu tarawih. Atau ditaruh tahu kapan? Akhirul lail. Habis orang lagi sahur, itu pas orang lagi sahur atau setelah sahur, itu sinetron lagi. Selain bulan Ramadan, itu waktu sebelum subuh, waktu ijabah. Waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu berkah, akhirul lail, waktunya orang tahajud. Cuman Ramadan yang harusnya lebih diijabah lagi, lebih semangat lagi orang tahajud, dijadiin sinetron supaya orang pada enggak tahajud. Habis sahur buru-buru nyalain televisi sampai adzan. Lihat, sinetron ditaruh malam. Tapi ente perhatiin, infotainment ditaruh siang. Semua acara infotainment ditaruh siang. Tahu kenapa? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau katakan, khamsun yufattirna as-sha'im. Al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 perkara yang menggugurkan pahala puasa. Apa itu? Pertama, al-kadhib, ucapan dusta. Yang kedua, al-ghibah. Ghibah menyebutkan kejelekan orang lain. Yang ketiga, an-namimah, provokasi, ngadu domba. Yang keempat, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. Dan yang kelima, an-nadhar bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat dan nafsu, memandang yang haram. Saya mau tanya, ini 5 perkara semuanya ada gak di infotainment? Ditaruhnya di mana? Siang hari waktu orang puasa supaya pahala mereka, puasa mereka digugurkan. Ente lihat, isinya tuh infotainment semuanya kebohongan. Ghibah, nyebutin kejelekan orang lain. Ini lagi berkelahi sama bininya, ini lagi bercerai sama lakinya. Yang satu lagi kagak tahu apa, namimah, ngadu domba. Terus ditaruh di siang hari. Ente lihat, semua orang pada demen nontonnya. Kenapa? Aurat kebuka semuanya. Memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan nafsu, dengan syahwat macam begitu. Kita lihat, siang digugurin pahala puasa kita, malam ibadah kita digugurin pahalanya. Tipu daya siapa? Ini nyata, ini buktinya. Nah kita udah tahu nih, jangan kita terpengaruh. Persiapin diri kita dari sekarang. Persiapin, matiin tuh televisi. Ramadan. Hidup kita 24 jam. Habis bakal televisi. Ente kalau pergi ke PLN, tanya tagihan listrik, ente bakal dapetin yang paling mahal gara-gara nonton TV. Sama cas bakal handphone. Iya. Itu tagihan listrik kita mahal di situ. Bakal ngecas handphone sama televisi. Kenapa? 24 jam enggak ada habisnya kita nonton. Tapi Ramadan, syahrul Quran, bukan syahrul sinetron. Ini bulan Al-Quran. Matiin sedikit. Habib, susah beb, nggak biasa beb. Wallah indah hidup nggak pakai televisi. Orang dulu bisa hidup tanpa televisi.
Orang-orang tua kita bisa hidup tanpa televisi dan hidup mereka jauh lebih bahagia. Hidup dengan Al-Quran, hidup dengan ketaatan. Nggak minta seumur hidup kita begitu deh, Ramadan aja. Nggak minta Ramadan 24 jam matiin televisi. Di waktu-waktu tertentu matiin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami istri, rumah tangga bahu-membahu untuk mewujudkan agama Allah di dalam rumah tangganya. Sampai kapan? Ramadan. Kapan lagi kita dapetin Ramadan? Ini saatnya kita menjalin hubungan erat yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini programnya kita. Matiin televisi. Ya. Atur waktu nontonnya kita khususnya di bulan Ramadan, apalagi ditambah lagi sekarang sama bola. Aduh. Ya Rabb, Allah yu'in, mudah-mudahan Allah tolong kita dah ini bulan Ramadan jadi bulan Ramadan yang terbaik bakal kita. Ya, jadikan ini persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan. Kalau kita punya tekad, insya Allah dikasih kemudahan sama Allah. Mudah-mudahan semuanya dikasih kemudahan sama Allah. Terus di antara persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan yang saya ingin sampaikan, tindak lanjutin omongan-omongan yang dulu juga yang kemarin disampaikan sama Habib Muhsin. Ini kesempatan emas. Wallahi hadza kesempatan. Demi Allah ini kesempatan bakal setiap orang yang pengen berhenti merokok di bulan suci Ramadan saatnya. Kesempatan emas bakal orang yang pengen berhenti ngerokok. Mudah-mudahan lepas Ramadan kita lebaran benar-benar. Lebaran kagak cium asap rokok lagi insyaallah. Ini kesempatan. Habib berat berusaha. Insya Allah dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda doain deh yang pada berhenti ngerokok pada kaya insya Allah. Ya bagaimana enggak? Kalau kita mau pakai hitung-hitungan kayak kemarin kita hitung ya, sehari gak tahu 30.000, 10 hari 300.000, sebulan 900.000 bisa kredit motor. Iya kaya ente jadi bandar motor. Mudah-mudahan pada kaya insya Allah. Kaya dunia, kaya akhirat. Itu duit yang kita dapat bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulannya kita jadi dermawan. Diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulainya kapan, Bib? Bentar Ramadan? Enggak, dari sekarang. Dari sekarang nih, biasain nih, kita masih ada sekitar 2 minggu lagi. Ya, biasain coba jangan ngerokok kalau malam hari. Itu aja dulu. Malam hari jangan ngerokok. Biasain sampai masuk Ramadan. Entar Ramadan masuk, siang hari udah kagak ngerokok lagi. Malam hari udah biasa. Ya, Bib, mulut masih asem, Bib. Gantiin sama permen. Ya. Gantiin sama permen. Atau apalah gantinya. Naam. Waduh, insyaallah pada kaya semuanya. Makin disayang sama bininya. Iya, itu duit yang 300.000, 10 hari 900.000 sebulan masuk di bagian bininya belanja. Didukung sama bininya. Benar. Tambah wangi, tambah harum, tambah cakep, tambah sehat. Wah insyaallah pada kaya dunia akhirat. Ini jadiin programnya kita untuk bulan suci Ramadan. Ya, setuju gak? Yang belakang kagak ngomong setuju, cuman nih, aneh tahu berat banget. Oh gantiin nama apa namanya? Siwak. Wallahi Nabi Muhammad bakal senang sama itu orang. Ya Rabb, ini Ramadannya kita. Ini salah satu program-programnya kita. Program Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bulan Ramadan kali ini adalah supaya kita bisa pada berhenti ngerokok. Gantinya insyaallah siwak. Ya Rabbal alamin. Jadi, ini insyaallah Majelis Rasulullah bakal terus berkembang dan berkembang. Anda bilang begini, sehingga nanti ketika datang orang-orang baru ngelihat panutan pada nggak ngerokok semua, mereka pada tinggalin rokoknya semua. Ya jadi panutan yang terbaik bakal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya ke jalan yang Allah ridhai. Ini persiapan kita nyambut bulan suci Ramadan. Ya, terus juga apa yang tadi disampaikan sama Habib Abdurrahman cukup bakal kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bicara tentang kemuliaan daripada bulan suci Ramadan banyak banget.
Cukup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, latamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap 1 tahun penuh menjadi bulan suci Ramadan. Anugerah Allah di situ, karunia Allah di situ. Kita dengar tadi dari Habib Abdurrahman, bagaimana tuh kehidupan orang-orang di Hadramaut. Waduh, nikmat deh, nikmat banget. Anda pengen cerita sedikit tentang kehidupan Ramadan di Kota Tarim. Sebab di beberapa tempat lain-lain semuanya nikmat di Hadramaut. Didikan dari para aulia Allah Subhanahu wa taala. Programnya mereka tuh seperti itu. Wah, kita juga di sini juga punya program-program bakal Ramadan yang diatur sama orang-orang tua kita. Nah, dari zaman dulu, dari zaman Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kakeknya Habib Hud, Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, abahnya Habib Muhammad Al-Bagir, terus juga Habib Ali Kuitang, Habib Muhammad bin Ali dan seterusnya. Nikmat Ramadan. Tiap tempat tuh punya kenikmatan tersendiri. Nah, kalau di Tarim, seperti Syekh Syawaf dia bilang dalam abiyat qasidahnya, kanu masyahiral qaum idza waqa' waqtu shaum shamu wa bil laili an-nawm ma ya'rifuna wallah. Mereka dulu kalau masuk bulan Ramadan pada puasa ke orang-orang, tapi tidur di malam hari, demi Allah mereka enggak ada yang kenal yang namanya tidur di malam hari bulan suci Ramadan. Nikmat. Bagaimana? Itu di Kota Tarim, di seluruh masjidnya. Seluruh orang-orang yang ada di Kota Tarim sampai detik ini kita rasakan. Itu dari sebelum maghrib udah pada duduk di masjid yang laki-lakinya. Yang perempuan siapin buka puasa di rumah. Dan mereka juga punya kegiatan sama kayak orang laki di rumah mereka. Di masjid udah nunggu baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar dan seterusnya. Itu semuanya semasjid. Nunggu masuknya waktu buka. Begitu maghrib mereka pada makan korma. Habis makan korma, sholat maghrib berjamaah. Lepas maghrib, habis sholat maghrib itu nggak pulang dulu. Semuanya, hampir di seluruh masjid yang ada di Kota Tarim pada sholat tasbih. Sholat tasbih itu tiap malam di bulan suci Ramadan habis maghrib berjamaah. Lepas sholat tasbih baru pada pulang ke rumah masing-masing untuk makan malam. Habis gitu mereka balik ke masjid masing-masing. Kalau kita mayoritas masjid kita kan sembahyang tarawihnya di awal waktu, azan jam 7:07 udah pada sholat isya, sholat tarawih. Jam 8 paling telat udah rapi. Di Kota Tarim beda. Khusus bulan suci Ramadan itu terdapat di Kota Tarim lebih dari 360 masjid zaman dulu. Sekarang udah lebih, hampir 400 lebih. Setiap masjid punya waktu yang berbeda-beda untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawihnya. Yang ini, masjid ini sholatnya dari jam 7 sampai jam 8 malam. Masjid yang satunya dari jam 8 sampai jam 9. Masjid yang lain lagi jam 9 sampai jam 10. Ntar di Masjid Ma'alwi dari jam 10 sampai jam 11. Kemudian di Masjidil Mihdhar juga begitu, dari jam 11 sampai jam 12 malam atau lebih. Habis gitu ke Masjid Segaf, dari jam 1-an kurang lebih atau jam 12 sampai jam 1. Entar dari jam 1 di Masjid Jami' sampai jam 2. Entar tuh ada lagi dari jam 2 sampai jam 3. Ada lagi yang ngasih tarawihnya tuh habis sahur pada tarawih sebelum subuh. Sehingga tiap orang kapanpun masuk ke masjid dimanapun di Kota Tarim, dia bisa sholat tarawih di situ. Sehingga itu mereka sembahyang tarawihnya nggak cuma 20 rakaat. Kalau kita kan berkutak nih 8 sampai 20. Dia orang semalam itu bisa 100 rakaat sembahyangnya. Bisa sembahyang 100 rakaat di masjidnya dia. Selesai, pindah ke masjid yang berikutnya 20 lagi. Selesai di situ, pindah lagi ke masjid yang berikutnya. Dan begitu semalaman suntuk. Kadang bisa 5 kali sembahyang tarawih, bisa sampai 6 kali.
Di beberapa tempat seperti di Darul Mustafa, ya, sembahyang tarawihnya itu mulai dari jam 8 atau setengah 8 sembahyang Isya. Rapi jam setengah 11. Lama banget, iya. Sembahyang tarawihnya tahu bagaimana? Baca Al-Qur'an 2 juz. Sembahyang tarawih baca Al-Qur'an 2 juz. Tuh kita masih ngalamin. Tapi enggak berasa. Nikmat yang baca siapa? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Wallahi, itu waktu kita menyaksikan orang-orang yang pada sholat di belakang beliau semuanya pada nangis mendengar bacaannya. Teringat bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak seperti di dunia, enggak berasa tuh kaki capek. 17 hari hatam. Nah, begitu. Terus lepas sholat tarawih, enggak cuma baca doa pulang, habis baca doa ada gosidah-gosidah yang khusus hanya dibaca di bulan suci Ramadan. Nikmat luar biasa. Seakan-akan nanti di sorga. Nah, itu kegiatan mereka setiap malam. Entar habis sahur, mereka sahur di rumah, kemudian balik lagi ke masjid. Baca Al-Qur'an, tadarus. Tiap masjid ada yang menghatamkan Al-Qur'an 2 hari sekali, ada yang 4 hari sekali, ada yang seminggu sekali, begitu. Ya, sampai adzan subuh. Begitu adzan subuh, mereka sholat subuh berjamaah. Lepas sholat subuh berjamaah, baca wirid. Habis baca wirid Imam Al-Haddad dan wirid-wirid yang lain yang ada di Khulasatul Madad, mereka baca Al-Qur'an lagi sampai isyraq. Habis isyraq, ya, mereka pulang pada istirahat sebentar. Jam 8 bangun, 8 pagi. Ngapain? Yang kerja pada kerja. Yang di pasar, yang di toko, yang di kantor, sampai zuhur. Zuhur mereka masuk ke masjid masing-masing. Itu masjid penuh. Khusus bulan Ramadan luar biasa, penuh. Pada sembahyang di situ. Lepas sholat, biasanya itu kantor, toko udah pada tutup. Mereka pada i'tikaf sampai asar baca Quran masing-masing. Biasanya di masjid-masjid itu ada pengajian di sini, pengajian di situ. Entar asar di beberapa masjid tertentu, ya, guru-guru besar pada ngajar di situ seperti Al-Imam Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri sampai dekat maghrib. Begitu dekat maghrib kayak tadi lagi, nungguin maghrib sama-sama, buka puasa, sholat maghrib dan sholat tasbih sama-sama. Begini kebiasaan mereka. Nah, itu di kota Tarim. Di beberapa tempat, waduh, lain lagi, seperti di Guwairah, tempatnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdhar. Kemarin waktu kita berziarah ke sana sama Habib Muhsin ke Hadramaut, kita tanya sama Al-Munsib, Al-Habib Ahmad bin Hasan bin Hamid bin Mustafa bin Ahmad Al-Mihdhar, tentang kegiatan Ramadan. Begitu kita tanya, Habib, kegiatan Ramadan bagaimana di Guwairah? Langsung, kita takut tuh sama Ramadan. Kenapa? Waduh, lebih berat dari orang Tarim. Ente tadi dengarkan tuh 24 jam kayak begitu kegiatannya. Di Guwairah lebih berat lagi. Dia bilang kita sampai takut kalau ada Ramadan deh. Tapi sebenarnya nikmat. Bagaimana tuh ceritanya? Insya Allah minggu depan Anda ceritain. Ya. Sampai habis dia cerita begitu, Habib Muhsin bilang, Habib, kalau kayak begini malaikat kalah. Malaikat kalah. Ibadah nggak ada berhentinya. Bayangin, setiap hari ya baca Al-Qur'an mesti ngahatamin 10 juz di masjid. 10 juz dari Al-Qur'an. 3 hari sekali hatam Qur'an. Nggak ada tidur sama sekali. Tidur sehari malam cuma 2 jam doang. Masya Allah. Oh, tapi nikmat. Nikmat. Ya Rabb, mudah-mudahan Ramadan kita kayak mereka. Oh, di sini juga di Jakarta nggak kalah. Yang tahu nih Habib Hud, kita juga yang pada hadir kita tahu nikmat luar biasa apa yang diajarkan sama orang-orang tua kita di berbagai tempat, khutumatul Quran, di sholat tarawih, nikmat luar biasa. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal kita. Wallahi kalau kita udah ngerasain dengan mudah tuh televisi kita matiin, rokok kita berhenti, semuanya dengan mudah. Kenapa? Nikmat, lebih nikmat dari segalanya, lebih nikmat dari apa yang ada di dunia seisinya. Wallahi. Dan gak bakal berharap datangnya Lebaran. Berharap 1 tahun penuh Ramadan macam begini. Wallahi nikmat. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi apa yang mereka cicipi para aulia Allah Subhanahu wa taala.
ya rabbal alamin, wa ya ajwadal ajwadin, wa rahimal masakin, wa ya dzal quwwatil matin, ya arhamar rahimin. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang persiapan kita di bulan suci Ramadan. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal yang lain. Insyaallah minggu depan masih ada waktu bisa kita sampaikan. Kemudian saya ingin sampaikan ya beberapa acara untuk kaum wanita. Ya. Hari Selasa besok tanggal 17 Juni ada acara Hadrah Basaudan 3:30 sore di kediaman Al-Habib Mundir Komplek Liga Mas. Sebagaimana juga di hari Jumat ada tanggal 20 Juni ada acara Burdah Al-Imam Al-Busairi ya, jam 3:30 sore. Naam, di kediaman beliau juga. Sebagaimana hari Minggu tanggal 22 Juni hari Ahad Majelis Nisa jam 2:30 siang di kediaman beliau. Ini khusus bakal orang perempuan ya, bukan bakal orang laki. Nah, sebagaimana hari Senin juga depan acara jam 9:30 pagi acara zikir orang-orang perempuan di sana. Yang punya kesempatan untuk hadir biar pada hadir. Khusus orang-orang perempuan insyaallah dapat pahala dan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya ingin sampaikan hari Sabtu besok tanggal 21 Juni. Sebagaimana yang antum lihat di website yang juga yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, acara daurah atau pesantren kilat kita membahas tentang pengelolaan zakat fitrah sesuai dengan mazhab al-Imam Syafi'i yang akan kita adakan hari Sabtu jam 10.30 pagi sampai maghrib di Gubbah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi di Cikini. Yang punya kesempatan untuk hadir kita harapkan kehadirannya. Untuk mendaftar bisa langsung ke website Majelis Rasulullah. Di situ tinggal diklik doang. Terus kitabnya ada di situ, tinggal di-download, ente print sendiri. Ya, kitabnya ringkas pakai bahasa Indonesia, insyaallah bawa manfaat. Ya, hari Sabtu besok. Yang punya kesempatan biar pada hadir, daftar, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah ampunin dosa-dosa kita. Ya Rabb, mudah-mudahan segala harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin, wa ya ajwadal ajwadin, wa ya rahimal masakin. Allahumma barik lana fima madha min Rajab wa Sya'ban. Wa ballighna ya Rabb Ramadan wa 'inna 'ala siyam wal qiyam wahfadna ya Rabb min jami'il atham. Kita panggil nama Allah sama-sama, ya Allah, ya Allah. Ya Rabb. Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا رب وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا
بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا رب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة بنية الشفاء والعافية للحبيب أحمد بن زين بالتوفيق عيديد Bapak Saiful Zuhri أن الله يشفيه من كل ما يدين شفاء لا يغادر سقما ولا ألما رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك بريق بعضنا بتربة أرضنا يشفي سقيمنا بإذن ربنا. سر الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا من الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه سفول النجاة. اللهم يسك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عن الحساب وأمانا من العذاب وجوازا على الصراط ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله. الفاتحة بنية الشفاء لأخينا بابا مهيد. إن الله سبحانه وتعالى يشفي من أمراضه وأمراض المسلمين عامة. إن الله يبارك في هذا المجلس ولا يخرجنا من هذا المكان إلا ذنوبنا مغفورة ولا أمراضنا مشفية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا شافي يا شافي يا شافي يا معافي يا معافي يا معافي إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين.